Ibu, Bapak, saudari-saudari terkasih, apa kabar? Tetap jaga diri dengan tertib, pakai masker dan protokol kesehatan. Semoga Ibu Bapak dianugerahi kesehatan dan kita boleh melanjutkan perbincangan kita. Mari sekarang kita mengingat kembali tentang apa? Tentang kekasan iman Kristiani, yaitu berpusat pada seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dia menghendaki agar kita tetap bisa menjalin relasi secara khusus dengan Dia, apapun dan bagaimanapun keadaan situasi hidup kita. Inilah beberapa catatan yang minggu lalu sudah kita buat. Yang pertama adalah bahwa Dia adalah kepenuhan wahyu ilahi. Dia dianugerahkan kepada kita agar dengan bimbingan wahyu itu kita bisa menjalin relasi, dan relasi itulah yang kita sebut iman. Konsili Vatikan kedua membantu kita dengan konstitusi dogmatisnya tentang sabda ilahi. Artikel kedua berbunyi demikian. Mari kita ingat untuk merefresh ingatan kita tentang ajaran itu. Artikel kedua berbunyi demikian. Dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan menyatakan rahasia kehendaknya. Maka dengan wahyu ini Allah yang tak kelihatan karena cintanya yang melimpah ruah menyapa manusia sebagai sahabat dan bergaul dengan mereka guna mengundang dan menerima mereka dalam persekutuan dengannya. Nah, melalui wahyu ini kebenaran yang paling dalam baik tentang Allah maupun tentang keselamatan manusia menjadi jelas bagi kita di dalam Kristus Yesus yang menjadi sekaligus perantara dan kepenuhan wahyu ilahi. Ibu, Bapak, jelas wahyu dan yang mewahyukan diri bukan dua hal yang berbeda, tetapi satu. Allah itu adalah yang mewahyukan diri, dan perwahyuan diri Allah itu menjadi sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, konstitusi dogmatis yang sama, artikel keempat lebih membantu kita dengan kata-kata demikian. Sesudah berulang kali dan dengan pelbagai cara Allah berbicara dengan perantaraan para nabi, akhirnya pada zaman sekarang Ia berbicara kepada kita di dalam diri putranya. Jadi sesudah berulang kali dengan pelbagai cara Allah berbicara dengan perantaraan para nabi, dulu-dulu itu begitu. Sekarang ini akhirnya pada zaman sekarang Ia berbicara kepada kita di dalam diri putranya. Untuk menegaskan sekali lagi bahwa antara wahyu dan Allah itu sebetulnya bukan dua hal yang berbeda. Nah, Ibu Bapak, dengan rumusan Bapak Konsili yang seperti ini, maka wahyu harus kita pahami bukan pertama-tama sebagai petunjuk, bukan sebagai perintah, bukan sebagai ajaran, bukan. Tetapi wahyu adalah Allah sendiri yang memberikan diri kepada kita. Lah, untuk itu Ibu Bapak sekarang mari, karena kehendak Tuhan itu menjalin relasi dengan Allah secara khusus, kita akan mencoba membahas kitab suci dengan satu perhatian khusus, menaruh perhatian kita pada terbentuknya relasi. Nanti Ibu Bapak bisa melihat dalam tayangan bagaimana hal itu akan jadi jelas. Lah, untuk tidak merepotkan Ibu Bapak, saya akan membaca teks dari yang kita lihat ini. Mari, Injil Santo Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko.
Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, Injil Santo Markus bab 10 tadi berbicara tentang seorang buta namanya Bartimeus. Tetapi ingat, kita sekarang akan menaruh perhatian pada unsur relasi yang ingin dijalin oleh Tuhan dengan Bartimeus. Kita bisa menempatkan diri sebagai Bartimeusnya, tetapi mari kita perhatikan teks-teks berikut. Ibu, bapak, kadar relasi bisa diukur dari keadaan tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah itu. Tokohnya ada beberapa. Yang pertama Bartimeus, Yesus, dan orang banyak atau murid-murid Yesus. Nah, keadaan awal tokohnya yaitu Bartimeus. Keadaan awalnya adalah dia buta. Lalu ada pada ayat 46 situasi keadaan terakhir dia apa? Dia melihat, tidak hanya itu, dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi keadaan awalnya buta, keadaan akhirnya melihat, mengikuti Yesus. Lah, dalam situasi ini kita bisa mengukur relasi, kadar relasi yang ada dalam diri mereka. Ayat 47a misalnya disebutkan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus, sebutan Yesus ini sebetulnya sebutan yang biasa saja. Tetapi apa? Sebutan yang biasa saja ini dipakai dalam situasi khusus akan membantu menjadi batu loncatan, menjalin relasi yang makin mendalam. Bukankah kalau kita kenalan, pertama kali ditanya apa? Namanya. Sudah itu bicara ngomong-ngomong, kalau kemudian bicara namanya sudah, baru kalau pertemuan itu mengesan, lalu apa tanya? Boleh tahu nomor telepon? Lalu apa lagi? Apakah boleh ini dan segala macam. Itu sesuatu yang tadinya netral, kalau itu dimungkinkan menjadi batu loncatan ke relasi yang lebih dalam. Maka kemudian 47b, Yesus itu ditambah embel-embel dengan apa? Yesus anak Daud. Lah, ayat 47b, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, anak Daud itu sudah bukan lagi sebutan biasa, tetapi ini adalah pernyataan iman akan kuasa Yesus. Ibu, bapak boleh membandingkan nanti dengan Injil yang sama, Injil Santo Markus ayat 11, ayat 10, atau kutipan-kutipan yang lain. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 29 misalnya. Kelihatan hafal ya kan?
karena saya ada contekannya, Ibu Bapak jangan khawatir gitu. Tapi yang saya sebutkan Ibu Bapak perlu mengecek nanti biar Ibu Bapak juga makin yakin bahwa yang saya sebut itu memang betul. Jadi sebutan anak Daud adalah langkah lebih lanjut dari relasi yang terjalin antara Bartimeus dan Yesus. Tetapi ingat, awalnya adalah sesuatu yang netral, manusiawi, lumrah. Jangan mengharap bahwa tetangga ibu bapak itu makin tertarik pada iman kita, kalau secara manusiawi kita juga tidak menarik. Enggak. Ada orang sakit, kita acuh tak acuh. Ada orang sengsara, kita tidak peduli. Maka orang-orang itu juga tidak akan tertarik. Tetapi sesuatu yang netral, situasi yang manusiawi alami itu bisa dipakai oleh Tuhan sendiri menjadi jembatan menjalin relasi yang lebih mendalam. Lalu Bartimeus ternyata lebih maju lagi pada ayat 51, sebutannya bukan lagi anak Daud tetapi memakai kata Rabuni. Rabuni itu sebutan hormat. Tetapi bukan pertama-tama mau menciptakan jarak antara aku dan kamu itu begitu jauh. Enggak. Jarak tetapi yang akrab mempersatukan. Saya enggak tahu sebutan apa ya. Kalau dulu waktu saya di Angkatan Laut, itu angkatan bawah itu kalau menyebut di atasnya itu tidak menyebut apa-apa. Kalau mau menciptakan situasi yang akrab, mereka menyebut mentor atau bang. Bang, bagaimana bang kabarnya? Atau hormat mentor. Itu karena apa? Ingin menciptakan jarak, tetap menghormati, tetapi dia tidak mau jauh itu. Berbeda dengan misalnya sebutan resmi. Kalau saya menghadap atasan saya, hormat Bapak Kasubdis Bintal, disebut jabatannya. Ini menciptakan jarak dan sekaligus menghormat. Tetapi kalau selamat pagi mentor, itu langsung. Rabuni itu mungkin mirip-mirip begitu ya. Ingin menjaga jarak, tetapi bukan jarak yang memisahkan, tetapi sebutan yang akrab. Bartimeus memakai sebutan itu. Sampai di sini, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, apakah Ibu Bapak sudah merasakan ada kadar relasi yang makin tumbuh, mulai dari hal yang biasa menjadi jembatan masuk ke situasi yang lebih khusus lagi. Apa yang kita lihat? Karena Bartimeus merasa Yesus itu memang ingin menjalin relasi itu, maka Bartimeus maju makin jauh lagi. Mari kita lihat apa yang terjadi pada diri Bartimeus. Pertama, kita lihat Bartimeus menanggalkan jubah. Jubah itu bukan sekedar baju, tetapi untuk orang yang di padang gurun, jubah itu betul-betul seluruh hidupnya. Kalau kedinginan lalu bagaimana? Kalau kepanasan itu jadi penutup, maka saudari-saudara kita yang hidup di sana wajahnya pun ditutup rapat, ya kan? Tutup rapat ini, rapat. Paling banter meninggalkan sedikit loket di sini nih, ada loket sedikit, sininya tutup. Karena apa? Karena panas, karena dingin, karena debu dan segala macam. Tetapi Bartimeus menanggalkan jubah. Ini karena ibu bapak mempersiapkan diri sebagai orang yang akan menerima permandian, boleh dibayangkan sebagai suatu ritus. Orang yang mau masuk ke permandian itu harus masuk ke permandian menanggalkan jubahnya, menanggalkan baju lamanya, manusia lamanya. Tetapi lain kali kita akan bisa membahas ini kalau kita bicara soal sakramen baptis secara khusus. Tapi mari kita kembali ke hal yang lebih lagi. Lah, ibu bapak, pertama Bartimeus menanggalkan jubah. Bisa dibayangkan sebagai menanggalkan manusia lama. Kemudian
tindakan yang selanjutnya, Bartimeus mengikuti Yesus. Ingat pembahasan kita, menjadi pengikut artinya apa? Menjadi pengikut artinya berjalan di belakang, tetapi bukan hanya berjalan di belakang saja, tetapi menyesuaikan diri dengan dia yang ada di depan kita, menyesuaikan langkah, pandangan hidupnya dan segala macam. Ini menjadi pengikut adalah suatu tindakan yang terus menerus. Awalan me dan akhiran i, masih ingat ya pelajaran bahasa Indonesia dulu waktu kita SMP, itu berarti suatu tindakan yang dilakukan berkali-kali terus menerus. Kalau dulu pulang sekolah lapar, padahal saya melaju 7 km tidak mempunyai bekal, kalau ada mangga di pinggir jalan apa? Ambil batu, pertanyaannya, saya melempar mangga atau saya melempari mangga? Jelas ya, kalau melempar itu saya melempar mangga, sekali nggak kena ya sudah itu melempar. Tetapi kalau melempari sekali nggak kena, ambil batu lagi. Lah mengikuti juga itu adalah tindakan yang terus menerus. Tapi ini sekedar contoh agar ibu bapak konkret tahu, kata mengikuti adalah suatu tindakan yang terus menerus. Anehnya pada ayat-ayat sebelumnya ibu bapak, pada ayat yang ke-32 diceritakan Yesus itu menuju ke Yerusalem, murid-muridnya pada khawatir. Tetapi apa yang dilakukan Bartimeus? Dia justru mengikuti Yesus secara gagah berani. Orang lain merasa takut, tetapi Bartimeus tidak merasa takut. Ini adalah gambaran awal dan gambaran akhir Bartimeus. Tetapi apakah hanya itu saja? Tidak. Karena apa? Karena ternyata Yesus juga mempunyai reaksi yang luar biasa. 3 kali Bartimeus berseru, 3 kali Yesus juga memberi reaksi. Ya, 3 kali Bartimeus bertindak, 3 kali Yesus memberi tanggapan. Tanggapan pertama yang dilakukan Yesus apa pada ayat 49? Yesus berhenti. Kalau berhenti artinya apa? Berhenti artinya memberi kesempatan kepada Bartimeus untuk apa? Untuk menjalin relasi. Kalau kita disapa, kita jalan terus, tidak berhenti artinya kita mengatakan sorry ya, sorry lu nggak level, iya. Tetapi enggak, Yesus justru berhenti karena memberi kesempatan kepada Bartimeus untuk menjalin relasi dengan Yesus. Ini tindakan yang pertama. Lah, lalu apa? Yesus sudah berhenti menanggapi Bartimeus pertama kali dengan kata-kata panggillah dia. Perintah yang pertama ini ditanggapi secara hebat oleh orang-orang di sekitar Yesus. Tetapi orang-orang di sekitar Yesus tadinya itu justru tadinya menghambat Bartimeus. Tetapi karena Yesus yang memberi perintah, lalu mereka bereaksi secara langsung. Orang-orang banyak lalu memanggil Bartimeus. Tanggapan Yesus mengubah sikap orang banyak terhadap Bartimeus. Karena Yesus ini ternyata rela berhenti membangun relasi, orang-orang di sekitar Yesus kontan berubah. Hebat. Apa kata Yesus sesudah Bartimeus menghadap? Yesus bertanya begini, apa yang kau kehendaki? Ayat 51. Artinya Yesus rela memperlakukan Bartimeus itu sebagai subjek. Yang pertama-tama, apa yang kau kehendaki? Kalau ibu bapak nanti merenungkan misalnya panggilan Bunda Maria, ini luar biasa indah. Karena Bunda Maria diperbandingkan dengan Zakaria dalam kisah malaikat Gabriel itu. Kalau Zakaria bertanya, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Yang penting aku tahu. Itu Zakaria.
Tetapi kalau maaf, Bunda Maria bertanya bukan bagaimana hal itu. Bunda Maria bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Jadi kehendak Allahnya itu yang dipentingkan oleh Bunda Maria. Tuhan Yesus juga begitu. Yang dipentingkan ketika dia berhenti, tidak pertama-tama aku, tetapi kemudian dia menyapa Bartimius dengan luar biasa. Apa yang kau kehendaki? Memperlakukan orang lain menjadi subjek. Inspirasi dari balik itu silahkan ibu bapak memperkembangkan sendiri, tetapi bahwa Yesus memperlakukan Bartimius sebagai subjek artinya apa? Artinya dia membuka kesempatan menjalin relasi agar kadar relasinya menjadi makin bertumbuh, mengembangkan relasi yang luar biasa. Lalu apa kata-kata Yesus yang ketiga kepada Bartimius? Ini pada ayat 52 katanya apa ibu bapak? Katanya imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata-kata ini merupakan pernyataan, suatu proklamasi. Dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Itu proklamasi, imanmu telah menyelamatkan. Ini proklaim. Tetapi apa? Sekaligus sebetulnya juga merupakan ajaan untuk melihat pengalaman penyembuhan sebagai tanda keselamatan. Jadi kesembuhan yang diterima oleh Bartimius harus dilihat sebagai apa? Tanda keselamatan. Bukan sekedar sembuh, tetapi melangkah lebih jauh lagi, selamat. Ibu bapak, sampai di situ apakah ibu bapak sudah menangkap poin-poin ini? Luar biasa bukan? Ini dinamikanya harus jelas ya ibu bapak. Lah, aneh, di akhir Injil diceritakan apa? Ibu bapak, mari kita perhatikan kata-kata Injil terakhir. Kata-katanya itu begini: pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini aneh. Yesus menyuruh Bartimius pergi, tidak boleh mengikuti dia, tetapi malahan Bartimius mengikuti dia. Aneh ya? Ya biarkan, memang itu catatan yang luar biasa. Ibu bapak, mengikuti Yesus itu sesuatu yang apa ya? Tumbuh dari dalam hati. Karena apa? Karena Bartimius merasa kebaikan Tuhan itu sekaligus juga merupakan undangan, merupakan ajaan. Lah, dengan demikian jelaslah yang akan ditumbuhkan adalah kerelaan mengikuti karena mengalami, bukan karena pengajaran, tetapi karena mengalami. Ya. Tetapi tokoh yang lain siapa ibu bapak? Yesus, tokoh yang lain siapa? Ada orang-orang banyak yang ada di sekeliling Yesus. Yang di sekeliling Yesus itu siapa? Ya, murid Yesus, ya orang banyak. Apa? Dari kisah awal, mereka hanya menjadi perantara saja antara Yesus dan Bartimius. 3 kali peran orang banyak itu diceritakan. Yang pertama apa? Memberitahu siapa yang lewat. Bahwa yang lewat adalah Yesus dari Nazaret. Itu ada ayat 47. Lalu menunjukkan sikap bermusuhan. Tetapi dikatakan, tetapi makin keras Bartimius berseru. Sudah pertama kali hanya memberitahu yang Yesus siapa, yang lewat siapa? Yesus dari Nazaret. Lalu ketika dia berseru-seru, malah orang banyak itu menyuruh dia diam lu. Tetapi dia tetap ngotot saja. Tetapi akhirnya apa? Karena kata-kata Yesus, panggillah dia, sabda Yesus panggillah dia, orang banyak menjadi perantara antara Bartimius dan Yesus, membantu Bartimius ketemu Yesus. Saya kadang-kadang berpikir, jangan-jangan
orang yang merasa lebih dekat dengan Tuhan Yesus itu justru bukannya memberi bantuan kepada orang lain yang ingin ketemu Yesus loh. Kadang-kadang orang yang merasa lebih dekat dengan Yesus itu lebih galak dibanding Tuhan Yesus. Bartimeus ingin ketemu Yesus malah dilarang, diam loh. Saya khawatir sebagai Romo juga kadang-kadang jangan-jangan saya ini lebih galak dibanding Tuhan Yesusnya ya. Tetapi saya percaya ibu bapak di lingkungan, ibu bapak di keluarga tidak seperti Romo-Romo yang merasa dekat dengan Tuhan tetapi justru menjadi lebih galak dibanding Tuhan Yesusnya. Ibu bapak saya percaya tidak akan begitu ya toh? Ya, yakin. Ya, ibu bapak saudara terkasih, Bartimeus bertahan, Yesus mendengarkan, Yesus memberi perintah kepada orang banyak yang tadinya galak menjadi lembut, menjadi perantara antara Bartimeus. Inilah kegunaan pewartaan sabda, pertemuan iman, pendalaman kitab suci dan segala macam. Sabda mengubah. Bayangan saya, jangan kita itu bersikap seperti satpam di perusahaan-perusahaan. Kalau ingin ketemu bos begitu, wah dia lebih galak karena biasanya datang itu membawa proposal minta bantuan gitu kan, wah itu lebih galak. Tetapi kalau ketemu bosnya sendiri, waduh langsung, mari Bapak, ini luar biasa. Mari, di akhir kisah tadi orang banyak diceritakan bahwa orang banyak mohon maaf tidak terdengar lagi ceritanya. Pokoknya yang penting sekarang kemudian Yesus dan Bartimeus, atau di balik Bartimeus dan Yesus apa? Bartimeus mengikuti Yesus tanpa ambil apa-apa. Yang penting sekarang mengikuti Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yerusalem adalah kota sengsara. Artinya apa? Saat itu sebetulnya saat kritis bagi Yesus, tetapi dalam diri Bartimeus hal itu tidak menggetarkan dia tetap memilih menjadi orang beriman, mempunyai relasi pribadi yang kokoh dengan Tuhan Yesus. Saya harap contoh ini membantu ibu bapak tetap bertahan, bertekun di dalam kesempatan mendalami persiapan kita untuk sakramen yang akan kita rayakan. Sampai di sini dulu, apakah akan ada yang bertanya? Sebelum ini kalau ada yang bertanya silahkan nanti bertanya langsung kepada saya, boleh dikirimkan lewat WA atau mau lewat siapa saja, lewat ketua lingkungan juga boleh atau lewat guru agama juga boleh. Saya akan mengakhiri begini. Bartimeus bisa kita jadikan model pertumbuhan iman kita, baik yang mau dibaptis maupun yang sudah dibaptis. Karena apa? Karena Bartimeus tetap maju menjalin relasi secara luar biasa, sekalipun dihalangi dia tetap berjalan terus. Saya harap ibu bapak memahami ini. Tuhan memberkati. Terima kasih.